sahabat Sipo dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Kurang lebih tepat 1 minggu yang lalu ya, tanggal 7 Agustus kemarin kita upload untuk pertama kalinya Ryzen 9000 series. Minggu lalu, waktu itu kita upload yang versi Ryzen 5-nya, Ryzen 5 9600X. Dan memang secara waktu juga dari pihak AMD memang dibedakan launchingnya. Untuk yang single CCD, Ryzen 9000 series, Ryzen 5, Ryzen 7 itu diluncurkan tanggal 7 Agustus kemarin. Dan yang untuk dual CCD, untuk Ryzen 9 seriesnya, itu diluncurkan tanggal 14. Ya, hari ini diluncurkan secara resmi seluruh dunia. Dan kebetulan saya sudah dikirimi satu sampel dari AMD Indonesia. Ini adalah versi tertingginya dari Ryzen 9000 series. Ryzen 9 9950X. Ya, di video lalu waktu saya bahas Ryzen 5, saya ngomong nggak bisa terlalu dalam reviewnya karena keterbatasan waktu, saya harus pergi. Dan ternyata ini terjadi lagi seperti jadi Ryzen 9-nya. Ini saya baru pulang beberapa hari yang lalu dan praktis saya hanya punya beberapa hari, hanya sekitar 2 hari untuk bisa membuat konten ini, mulai dari benchmark sampai ke buat konten video ini. Jadi mungkin di video kali ini juga untuk review Ryzen 9-nya tidak bisa terlalu dalam. Oke, gak usah lama-lama, kita akan coba mulai. Kita akan bahas line up tertinggi dari Ryzen 9000 series, Ryzen 9 9950X. Oke, sebelumnya kita akan coba bahas lagi tentang secara umum Ryzen 9000 series. Granite Ridge, di video lalu tentang Ryzen 5-nya kita sudah bahas, cuma kita coba ulangi lagi secara singkat aja. Jadi sebenarnya apa sih yang ditawarkan AMD di seri prosesor Ryzen 9000 series mereka? Menurut point of view saya ada 2 poin ya, yang paling esensial ya. Yang pertama arsitekturnya, sudah menggunakan Gen 5, Gen 5, sedangkan di seri 7000 series itu masih menggunakan Gen 4 ya. Dan AMD menjanjikan beberapa perbaikan di Gen 5 ini sehingga membuat prosesor dengan arsitektur Gen 5 akan lebih powerful dan efisien. Berikutnya masalah litografinya. Kalau yang di 7000 series masih menggunakan 5 nanometer, di Gen 5 ini, di 9000 series ini sudah menggunakan 4 nanometer untuk CPU die-nya. Sehingga secara teori density antar transistornya lebih rapat, dan memang secara teori juga ketika density lebih rapat, jarak antar transistornya lebih dekat, itu bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi. Nah, bermodalkan 2 poin tersebut, AMD meng-highlight beberapa poin. Yang pertama tentu performa lebih baik untuk 9000 series ini di segmen masing-masing. Berikutnya masalah efisiensi yang juga lebih baik, terus juga masalah beberapa fitur overclocking baru, dan juga masalah platform yang tidak berubah, masih menggunakan AM5. Bahkan AMD menjamin kalau platform AM5 ini akan panjang umur minimal sampai tahun 2027 plus ya. Ya, minimal tahun 2027, bahkan bisa lebih. AMD Ryzen 9000 series Gen 5 AM5 platform, dan ini sudah menggunakan PCI Express Gen 5. Jadi PCI Express version ini sudah yang terakhir dan juga sudah menggunakan versi DDR5. No option DDR4 ya, DDR5 only. Di awal peluncurannya mereka meluncurkan 4 SKU. 2 SKU yang single CCD itu diluncurkan minggu lalu, Ryzen 5 dan Ryzen 7-nya. Dan yang dual CCD, Ryzen 9 seriesnya, ini diluncurkan hari ini, 1 minggu kemudian, tanggal 14 Agustus. Ada 2 SKU yang diluncurkan hari ini, Ryzen 9 yang 12 core dan Ryzen 9 yang 16 core. Dan yang ada di tangan saya ini adalah Ryzen 9 yang 16 core, 9950X. Ayo kita intip spesifikasi detailnya. Ya, ini 9950X memiliki 16 core 32 thread, Granite Ridge codename-nya, Gen 5 arsitekturnya, terus bus clock maksimumnya di 5,7 GHz, base clock-nya di 4,3 GHz, dan total cache memorinya di 80 MB. Default TDP-nya 170 watt, untuk pabrikasinya, untuk CPU die-nya di 4 nanometer, sedangkan di I/O die-nya 6 nanometer. Jadi di I/O die-nya ini sama dengan Ryzen 7000 series, belum ada perubahan, tetap menggunakan litografi 6 nanometer. Jadi itu kurang lebih spesifikasi dari seri tertingginya AMD Ryzen 9000 series, Ryzen 9 9950X. Saya penasaran, kita akan coba habis ini, kita akan coba head to head kan dengan Intel desktop terkencang saat ini, Core i9 14900K. Jujur saya lebih penasaran ketika saya dapat sampel ini, Ryzen 9 9950X seri tertingginya, karena saya berharap ini juga akan lebih seru ya ketika kita head to head kan dengan desktop Intel prosesor terkencang sekarang, 14900K. Karena di waktu Ryzen 5 kemarin, di beberapa tes yang memang intensif multi-core, itu memang masih kalah dibandingkan 14600K. Karena memang secara jumlah core dan thread-nya masih cukup beda jauh. Ryzen 5-nya masih konsisten, 6 core 12 thread, sedangkan waktu itu kita bandingkan dengan 14600KF yang memiliki 14 core 20 thread. Core-nya kalah banyak, thread-nya juga kalah banyak. Nah, di sini harusnya lebih seru. Kenapa? Karena secara core memang lebih sedikit ya, lebih kalah banyak juga dibandingkan Core i9. Kalau nggak salah Core i9 kan 24
core 32 thread. Cuman secara jumlah thread ini sama-sama 32 thread. Harusnya untuk uji multi-core ini seru ya. Kita bandingkan head to head kan dengan Core i9 14900K. Oke, kita akan langsung mulai. Kita akan coba bacakan dulu testbed yang akan kita gunakan pada pengujian singkat kali ini. Ya, jadi kita akan bacain dulu testbednya. Jadi kita akan bandingkan si Ryzen 9 terbaru ini sama Intel desktop terkencang untuk yang ada di market sekarang, Core i9 14900K. Sebenarnya bukan yang paling kencang ya, ada KS ya. Cuma kita nggak punya, jadi pakai yang K aja. Ya, jadi secara umum yang beda ini cuma board sama prosesornya. Untuk AMD kita menggunakan motherboard dari ASRock B650 ST Legend Wi-Fi. Sedangkan untuk Core i9 14900K-nya kita menggunakan ini nih, ASRock Phantom Gaming Riptide ya. Seperti ini motherboardnya. Terus untuk kelengkapan lainnya, RAM kita menggunakan Acer Hermes ya, Hermes yang 48 GB kit, 24 GB kali 2. Nanti saya setting 6000 dua-duanya dengan latensi yang sama dengan profilnya. Terus untuk GPU kita menggunakan Zotac RTX 4080 Super. Terus storage-nya kita menggunakan Adata Legend 850 LED 2 TB. Power supply kita menggunakan PC cooler KG750 ATX 3.1. Dan apalagi sih? Oh iya, coolernya. Coolernya kita pakai ini. Ini dari Montech 240 mm IO Hyperflow, katanya juga salah satu 240 mm terbaik. Sekalian saya mau coba juga performanya. Itu ya, jadi yang kita akan coba bandingkan Ryzen 9 dan Core i9 14900K untuk berbagai skenario. Ayo kita mulai. Jadi metodologi pengujiannya kayak gini ya, kita akan menggunakan 4 skenario untuk si Ryzen 9 9950X-nya. Yang pertama auto, jadi ini harusnya PBO-nya nggak aktif. Yang berikutnya kita aktifkan PBO-nya. Berikutnya kita akan menggunakan 2 preset yang ada di motherboard ASRock ya. Sama-sama menggunakan curve optimizer 30 mV, minus 30 mV, cuman TJ Max-nya berbeda. Kita pakai yang 85 derajat Celcius, TJ Max yang pertama. Preset kedua kita menggunakan yang TJ Max maksimumnya di 65 derajat Celcius. Sedangkan untuk Intel kita pakai 2 skenario. Yang pertama kita menggunakan profilnya baseline-nya Intel. Jadi harusnya kalau Core i9 ini nanti power package-nya di sekitar 253 watt. Terus berikutnya skenario kedua untuk yang Intelnya kita akan melepas semua power limitnya, baik PL1, PL2, ICC Max-nya juga kita akan menggunakan profile performance ya dari si ASRock ini. Kita akan lihat kalau kita lepas nanti seperti apa, kalau kita pakai baseline seperti apa, dan kita akan bandingkan dengan Ryzen 9 9950X. Pertama kita akan coba dengan beberapa software untuk lihat performance CPU-nya ya. Jadi kita beberapa software yang memang untuk ngetes CPU baik single core maupun multi core-nya. Yang pertama kita menggunakan Cinebench R23. Kita lihat dulu performance single core-nya. Jadi dari 4 preset dari AMD Ryzen 9 tadi, ini yang paling kencang itu ketika kita menggunakan presetnya 85 derajat Celcius maksimum TJ Max-nya dengan minus 30 curve optimizer. Itu skor single thread-nya itu, single core-nya itu di angka 2250-an. Dan ketika kita bandingkan dengan Intel, ternyata memang Intel Core i9 ini lebih kencang untuk single core-nya. Jadi Intel ini justru paling kencang ketika kita menggunakan baseline-nya Intel, profile baseline-nya Intel, itu di atas 2300 poin untuk Cinebench R23 single core-nya. Berikutnya kita akan coba masuk ke Cinebench R23 untuk multi core. Nah, di sini kelihatan kalau memang Ryzen 9-nya menang cukup telak ya, cukup mutlak dan cukup konsisten. Jadi dari 4 skenario profile tadi, preset tadi untuk performance Ryzen 9-nya, 4-4-nya bisa lebih unggul dibandingkan Intel, walaupun Intel sudah dilepas power limitnya. Tertinggi kita lihat yang tetap yang preset nih ya, yang 85 derajat curve optimizer minus 30, ini di angka 44.500 lebih. Dan ini bukan single loop ya, ini kita yang multi core ini kita lakukan throttling test 10 menit. Jadi memang ini akan berlangsung selama 10 menit berkali-kali dan hasil akhirnya seperti ini average-nya. Jadi kalau mungkin single loop mungkin akan sedikit lebih kencang dibandingkan yang throttling test 10 menit. Ya, itu Cinebench. Berikutnya kita akan coba lihat di Geekbench ya. Geekbench 6 kita akan coba lihat single core-nya. Di sini secara umum Ryzen 9-nya lebih unggul dari 4 preset yang kita pakai, 4-4-nya di atasnya Intel dengan margin yang cukup kelihatan di sini. Tertinggi tetap ketika kita menggunakan presetnya ASRock 85 derajat CO-30 di angka sekitar 3400 lebih. Sedangkan Intel terkencang ketika dilepas power limitnya di angka 3088 poin. Untuk multi core-nya tidak berubah juga. Untuk
Ryzen 9-nya masih unggul cukup signifikan dan kelihatan konsisten semua. Semua presetnya tetap lebih kencang dibandingkan Intel, walaupun Intelnya sudah dibuka nih ya power limitnya. Jadi yang terkencang tetap menggunakan preset 85 derajat minus 30 CO-nya di angka 22 ribuan. Sedangkan untuk Intel terkencangnya di angka 20.800 something. Berikutnya kita akan coba Blender nih. Kita akan coba ngerender scene Classroom di Blender 4.0 menggunakan CPU. Dan ini adalah waktu render, jadi semakin sedikit angkanya semakin cepat ya. Dan kelihatan di sini tetap Ryzen 9-nya unggul, dan ini kelihatannya jauh lebih signifikan nih dibandingkan Intelnya ya. Jadi terkencangnya tetap menggunakan presetnya ASRock 85 derajat TJ Max CO-30 itu di 113 detik ya. 113 detik, sedangkan Intel terkencangnya ketika dibuka power limitnya itu di 140 detik. Ya, masih di atas 2 menit ya. Berikutnya ketika kita coba Corona 10 untuk CPU render, ini masih kelihatan dominasi Ryzen 9-nya ya. Ini yang multi core ya, dipakai semua core-nya. Jauh juga marginnya, di 16 jutaan tertingginya si Ryzen 9 ini pakai preset yang tadi 85 derajat minus 30 curve optimizer. Sedangkan Intel ketika sudah dibuka power limitnya ini masih ada di angka 13 juta. Jadi memang masih kelihatan banget signifikan performance-nya multi core si Ryzen 9 terbaru ini emang luar biasa. Berikutnya kita akan coba beberapa synthetic benchmark untuk simulasi game. Hanya 2 3D Mark yang kita pakai. Yang pertama adalah Firestrike untuk simulasi game berbasis DirectX 11 dan 3D Mark TimeSpy untuk games berbasis DirectX 12. Di Firestrike kita bisa lihat kalau skor Firestrike-nya si Ryzen ini unggul cukup signifikan. Jadi di angka sekitar 53 ribuan tertingginya. Tapi kalau kita ngomong di grafik skornya, ini walaupun kita ngomong tertinggi tetap di AMD ini ya. Tapi secara umum dengan Intel perbedaan tidak terlalu signifikan. Marginnya tidak terlalu signifikan seperti di skornya si Firestrike sendiri, skor secara keseluruhan. Berikutnya kita lihat di TimeSpy. Di sini bisa dilihat kalau secara skor TimeSpy-nya Intel Core i9-nya lebih unggul di angka sekitar 26 ribuan, sedangkan si Ryzen-nya cuma di 25.500 lah, kurang lebih segitu. Memang tidak gede juga marginnya. Tapi kalau kita lihat di grafik skornya yang warna oranye ini, kita bisa lihat bahwa secara umum kurang lebih sama ya. Walaupun lebih kenceng Ryzen-nya di grafik skornya, cuman nggak terlalu signifikan juga. Marginnya terlalu kecil ya, sekitar 100 poin dia skala 28.000. Saya bilang ini tidak terlalu signifikan lah. Oke, berikutnya kita akan coba dual games. Kita akan coba lihat gimana performa Ryzen 9 9950X ini kalau kita bandingkan dengan Core i9 14900K untuk gendong RTX 4080 Super. Berikutnya kita akan coba real games. Jadi semua games yang dicoba ada berapa title nih? 5 title ya. Cuma sempat 5 title nih kayaknya. Jadi ada 5 title games, semuanya disetting di resolusi Full HD dan settingan rata kanan ya, tergantung gamesnya. Ada yang ultra, ada yang very high. Ini semua rata kanan. Dan kenapa di 1080p? Karena untuk melihat scaling si prosesor untuk angkat RTX 4080 Supernya. Jadi semakin tinggi resolusi, peran CPU-nya akan semakin minor. Oke, kita mulai ya dari game pertama, Horizon Forbidden West 1080p very high. Average FPS-nya ini paling tinggi dicapai oleh Ryzen 9 ya, dengan preset auto 156 FPS. Dan untuk Intel tertinggi ketika power limit dilepas 152. Jadi menurut saya memang lebih kencang AMD. Ada 3 preset yang lebih kencang, cuman tidak signifikan. Secara experience mungkin kita nggak akan kerasa. Di benchmark bisa kelihatan experience kayaknya nggak akan kerasa kalau perbedaan cuma segini. Berikutnya game kedua, Cyberpunk 2077 1080p Ray Tracing Ultra. FPS-nya ketika kita menggunakan Ryzen 9-nya dengan preset PBO aktif itu di angka 220 FPS. Dan kalau kita bandingkan dengan Intel terkencangnya ketika dibuka power limitnya itu 215 ya. Jadi memang secara konsisten di sini 4 preset AMD ini lebih kencang dibandingkan Core i9-nya. Cuman kembali marginnya tidak terlalu signifikan, sekitar 5 FPS di skala 200-an ya, terlalu kecil untuk dirasakan. Ya, selanjutnya kita akan coba game ketiga Forspoken. Ini kita setting very high, tetap di 1080p dan kita lihat Intel di sini unggul. Dua-duanya unggul, 2 preset Intel ini, 2 skenario Intel. Cuman kembali marginnya terlalu tipis ya, sekitar 3 FPS di skala 130 FPS. Shadow of Tomb Raider game keempat, kita bisa lihat Intel juga unggul dengan 298 FPS.
Tapi kembali kita lihat kalau Ryzen-nya juga tidak terlalu jauh ya. Tertingginya 292 fps, jadi beda-beda sekitar 7 fps di skala 300. Ini juga kayaknya by experience nggak akan kerasa. Dan yang terakhir adalah Far Cry 6. Di sini baru kelihatan kalau Intel unggul cukup signifikan, sekitar 20% lah kalau saya hitung-hitung ya. Jadi tertingginya di 171 fps-nya, sedangkan AMD dengan preset itu bisa di 141 fps. Jadi bedanya sekitar 20-30 fps lebih kencang yang Intel di games Far Cry 6. Memang kalau kita ngomong games ini banyak banget tingkat relativitasnya. Tidak semua games itu bisa menunjukkan performa sebuah prosesor itu akan konsisten terus, karena emang tergantung dari engine-nya, tergantung dari developernya juga. Dan juga masih tergantung dari resolusinya, dari VGA card yang kalian pakai, GPU yang kalian pakai, dan juga dari setting-setting lainnya. Jadi untuk games ini hanya untuk gambaran aja gimana performa Ryzen 9 kalau kita lakukan dengan Core i9 di resolusi Full HD. Ya, sekarang kita akan coba lihat efisien apa sih Ryzen 9 9950X ini. Gimana kita akan coba cari tahunya. Jadi kita sudah ngerekam tadi lognya ketika kita nguji Cinebench R23 10 menit throttling test menggunakan HW Info. Dan kita mengambil dua skenario ya, yang skornya paling mendekati. Jadi skor Cinebench-nya paling mendekati. Kalau dari AMD-nya jadi yang preset 65 derajat CO-30, ini skornya sekitar 40.600-an. Sedangkan Intelnya kita pakai yang unlock power limit, ini skornya sekitar 40.500. Jadi beda-beda cuma 100 ya. Kita anggap performanya kurang lebih sama ya untuk multicore-nya di Cinebench R23. Nah, dari performa yang sama ini, kita akan coba lihat CPU power package-nya, CPU package power-nya. Kita menggunakan log-nya tadi, kita bisa lihat kalau rata-ratanya itu memang luar biasa jauh bedanya ya. Ryzen 9 hanya butuh sekitar 153 watt untuk menjalankan Cinebench R23 selama 10 menit, sedangkan untuk Core i9-nya butuh sekitar 300 watt. Jadi secara kasar hanya butuh separuh CPU power package dibandingkan Intel, si Ryzen 9 ini, untuk menghasilkan performa multicore yang sama. Terus kalau kita lihat core temperature average-nya ini juga jauh lebih dingin ya si Ryzen ini. Bedanya sekitar 25 derajat. Ini average ya rata-rata. Di Intelnya 85 derajat itu juga di rata-rata sama yang i-core-nya juga. Tapi kalau kita lihat suhu maksimum yang tercapai, saya lihat dari core temp tadi di sini nggak kelihatan memang. Yang Intel mentok sampai 100 derajat Celcius. Itu pun nggak semua tapi ya, hanya beberapa core-nya aja, hanya beberapa P-core-nya aja, sedangkan yang AMD karena memang sudah di limit 65 derajat maksimumnya ya, mentok-mentoknya cuma 65 derajat Celcius. Ya ini secara teori ya, secara software kita lihat. Terus kalau kira-kira realnya seperti apa? Kita coba dua skenario ini, kita coba lihat di konsumsi daya dari power meter yang kita pasang, dan memang bedanya cukup signifikan. Ketika di menit-menit tengah, di menit kelima tadi kita lihat di Cinebench 10 menit tadi, kita bisa lihat kalau sustain-nya itu yang Ryzen 9 ini sekitar 225-230 watt. Tarikan dayanya ya. Sedangkan untuk Core i9-nya ada di sekitar angka 430-440 watt. Jadi memang bedanya sekitar 200 watt lebih hemat daya si Ryzen 9 ini untuk menghasilkan performa multicore yang sama. Paling nggak di tes Cinebench R23 throttling test 10 menit ini. Berikutnya kita akan coba lihat di skenario gaming. Kita menggunakan internal benchmark-nya Cyberpunk. Bisa kita lihat di sini average FPS-nya itu di dua skenario ini kurang lebih sama lah. Beda-beda sekitar 1-2% kita bisa abaikan. Jadi preset yang kita pakai adalah yang Ryzen 9-nya seperti yang tadi, TG Max 65 derajat Celcius dengan CO-30, sedangkan yang Intelnya kita unlock power limitnya. Dan kalau kita lihat CPU power package-nya jelas lebih rendah yang Ryzen 9. Ini rata-rata butuh 105 watt untuk menjalankan benchmark tersebut, sedangkan yang Intel 168 watt. Jadi kembali teruji untuk skenario gaming juga masih kelihatan cukup signifikan, lebih hemat, lebih efisien si Ryzen 9 ini. Memang kalau di skenario gaming bisa berbeda-beda ya. Tadi kita sudah lihat beberapa game tadi memang tidak bisa ada konsistensi di sana. Ada beberapa game Intel bisa menang, ada juga beberapa games AMD bisa menang. Tergantung dari gamesnya, resolusi, settingan, dan banyak hal lainnya. Jadi ini contoh aja gimana efisiennya si Ryzen 9 untuk skenario CPU render dan juga untuk skenario gaming. Ya, kita sampai pada akhir video. Dari beberapa tes singkat yang sempat kita coba tadi, kita coba ambil kesimpulan dari point of view saya tentang prosesor terbaru dari AMD ini. Seri tertingginya, Ryzen 9 9950X. Jujur aja saya takjub ya, ngeri banget ini prosesor ya.
Pertama dari sisi performance, multi-core performance-nya kayaknya udah nggak ada obat ya. Dia emang leading ya dibandingkan Core i9 tadi. Saya lihat beberapa skenario memang cukup signifikan lebih kencang untuk multi-core performance-nya si CPU ini Ryzen 9 9950X ini. Untuk single core-nya walaupun di beberapa benchmark masih kalah dibandingkan Intel, cuman di beberapa benchmark juga bisa unggul. Jadi saya umum saya bilang untuk single core performance-nya masih salah satu yang terkencang saat ini dan bisa bersaing dengan Core i9 14900K. Terus yang membuat saya paling takjub adalah efisiensinya. Efisiensinya ini luar biasa menurut saya. Karena ketika kita lihat di Cinebench R23 tadi, kita bisa lihat CPU package power ini hanya butuh separuh dari Intel untuk menghasilkan performa multi-core yang sama. Dan ketika kita lihat di power meter juga begitu, bedanya signifikan banget. Bisa sampai 200 watt ya perbedaan di power meternya, tarikan si sistemnya ya ketika kita menjalankan aplikasi yang butuh multi-core. Dan itu juga berimpact pada suhu kerja yang jauh lebih dingin. Di AMD enak, bisa setting semua, mau maksimum berapa. Kita tadi setting di 65 derajat Celcius aja. Dengan curve optimizer minus 30 mV, itu bisa bersaing dengan Intel yang power limitnya dilepas ya. Jadi luar biasa. Secara efisiensi, saya bilang ini sangat-sangat luar biasa. Hemat daya, irit, dan dingin ya. Jadi bukan masalah bayar listrik yang lebih murah. Mungkin lebih murah cuma sekitar 15-20 ribu. Nggak meter sama sekali buat orang yang bisa beli Core i9 atau Ryzen 9. Cuman dengan prosesor se-efisien ini banyak poin yang lebih esensial menurut saya. Pertama mungkin pemilihan hardware lainnya seperti cooler dan motherboard juga nggak harus yang gimana-gimana. Bisa lebih murah menekan harga untuk komponen lainnya. Berikutnya mungkin skenario-skenario yang dulu hampir nggak mungkin bisa dimungkin. Misalkan mau ngebangun, ngebuat sebuah mini ITX PC yang super compact, yang high performance ya. Dengan prosesor se-efisien ini jadi lebih mudah dan lebih mungkin. Dulu kalau kita mau pakai Core i9 hampir nggak mungkin. Maksudnya tidak bisa berjalan optimal. Karena mentok di HSF misalnya. HSF-nya nggak bisa terlalu gede karena casing-nya kecil. Nggak bisa dipasangin I/O. Atau nggak bisa dipasangin fan tambahan karena emang compact banget. Dan itu jadi masalah. Bisa jalan cuman nggak akan optimal, harus diturunkan juga performanya. Cuman di Ryzen 9 ini dengan se-efisien itu harusnya lebih memungkinkan untuk hal-hal seperti itu. Berikutnya untuk kalian yang butuh kerja profesional misalkan untuk editing video yang kelas berat ataupun 3D artist yang butuh render berjam-jam, kayaknya ini lebih proper ya. Mungkin kalian juga dengar akhir-akhir ini banyak banget isu di Intel generasi 13 dan 14 untuk yang menengah ke atas. Karena memang instability isu itu memang terjadi karena memang powernya kegedean dan suhunya ketinggian ya. Jadi memang Intel sekarang masih stuck di litografi yang lama, belum bisa move on. Jadi untuk bersaing dengan kompetitornya si AMD ini, menurut saya itu mereka menggunakan cara-cara konvensional. Meninggikan clock-nya supaya lebih kencang, otomatis butuh power lebih gede, jadi powernya lebih besar juga wattage-nya, dan ujung-ujungnya suhunya juga lebih tinggi. Ini yang menjadi ujung pangkal instability isu Intel beberapa belakangan ini ya, beberapa minggu terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini. Dan ini terjawab dengan Ryzen 9 ini, harusnya ini jauh lebih proper untuk kerja-kerja berat yang butuh durabilitas tinggi. Ya, habis ini kita akan ngomongin masalah informasi harganya. Jadi di hari ini 14 Agustus akan diluncurkan dua SKU, dua-duanya Ryzen 9, yang 12 core 9900X itu direncanakan dijual di harga sekitar 8 juta rupiah. Dan yang 9950X yang 16 core 32 thread itu di harga sekitar 11.800.000 rupiah. Kalau kita lihat yang Ryzen yang tertingginya 9950X yang tadi kita coba, ini beda harganya sama 14900K kurang lebih sekitar 2 juta rupiah lebih mahal. Ya, secara prosesor lebih mahal sekitar 2 juta. Cuman ini ada catatannya. Untuk menjadikan sebuah PC jadi yang ideal dan optimal, kayaknya nggak jauh beda ujung-ujungnya. Kenapa? Karena bisa ngirit di apa? Di HSF. Kita nggak perlu beli HSF yang gimana-gimana. Cukup yang kelas menengah sudah cukup bisa menjalankan Ryzen 9 di titik optimalnya. Berikutnya di motherboard. Di Core i9 kalau kita mau cari motherboard yang proper harus memperhatikan konfigurasi VRM-nya. Karena tarikan dayanya kalau multi-core tadi bisa sampai 300 watt ya. Sustainnya di situ ya. Jadi perlu mencari motherboard dengan konfigurasi VRM yang sanggup mensuplai 250 sampai 300 watt secara kontinu, dan itu ujung-ujungnya juga nggak bisa yang murah ya, harus sedikit agak mahal juga. Jadi bisa ngirit di motherboard, bisa ngirit di HSF, ujung-ujungnya secara total build menurut saya akan sama aja kalau kita menggunakan Ryzen 9 terbaru ini dibandingkan 14900K. Oke, itu poin of view saya tentang Ryzen 9 terbaru dari AMD dengan seri tertingginya juga 9950X, luar biasa efisien dan menjadi alternatif yang sangat menarik buat kalian yang ingin ngebuat PC high performance.
Gitu aja review singkat kita tentang Ryzen 9950X, line up tertinggi dari Ryzen 9000 series, 16 core 32 thread yang ternyata luar biasa banget. Jadi alternatif yang menurut saya pribadi paling menarik kalau kalian ingin ngebuild high-end PC ya. Dan jangan lupa ini masalah soket juga jadi pertimbangan yang cukup serius. Ini sampai 2027 soket AM5-nya dijamin AMD akan tetap panjang umur. Sedangkan Intel sendiri udah ngumumin soket baru kan untuk generasi setelah Gen 14-nya ini, soket LGA 1800 something. Jadi kalau untuk yang future proof kayaknya sampai sekarang AM5 masih jadi pilihan terbaik. Itu point of view saya. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Gitu aja ya teman-teman. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa.